Gua mau jujur sama kalian semua. Dulu, gua sama sekali nggak berani ngomong pakai bahasa Inggris. Bukan cuma karena gua nggak tahu kata-katanya, tapi karena gua takut grammarnya tuh salah. Takut salah tenses, takut salah susunan, takut kedengeran bodoh. Dan mungkin lo juga pernah atau bahkan sedang mengalami fase seperti ini. Lucunya, di sekolah kita diajarin grammar dulu, rumus dan strukturnya dulu, kita diajarin tentang benar dan salahnya dulu. Tapi di dunia nyata, orang ketika mau komunikasi pakai bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya, itu nggak cuma pakai rumus. Mereka ngomong sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh bukan grammar itu penting atau enggak, tapi sepenting apa sih buat kita bisa mulai untuk ngomong. So, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, gua mau jelasin satu konsep yang penting banget. Dalam linguistik, ada perbedaan antara fluency dan accuracy, kelancaran berbicara dan ketepatan struktur. Dua-duanya emang penting, tapi ada penelitian yang nunjukin bahwa fluency biasanya berkembang lebih dahulu daripada accuracy. Artinya, orang yang lancar berbicara belum tentu rapi secara struktur. Tapi orang yang nunggu rapi dulu, baru mulai berbicara, seringkali jadi nggak lancar. Biar nggak bingung, gue coba bagi ke dalam beberapa level. Level yang pertama. Di level 1 ini berisi grammar minimum yang bikin kalimat lo bisa dipahami. Secara struktur lo cuma butuh pola dasar kalimat bahasa Inggris, which is SVO, subject, verb, object, atau subject to be complement. For example, I work. Artinya aku bekerja. She likes music. Dia suka musik. I am tired. Aku lelah. Atau they are ready. Mereka sudah siap. Nah, kalau yang tadi itu pola dasar dalam penyusunan kalimat, yang kedua ini isinya adalah konsep dasar waktu di bahasa Inggris. Mungkin kalian udah pernah dengar atau sering dengar tentang present, past, and future, yang memiliki arti kalau present itu di masa kini, past itu di masa lalu, dan future itu di masa depan. Perbedaan antara present, past, dan future itu ada di struktur kalimatnya. Kalau present, dia seperti ini. Kalau future, dia kayak gini. Kalau past, dia kayak gini. Dan ini tuh cukup banget untuk lo bisa ceritain tentang pengalaman lo, rencana, atau sekedar ngobrolin tentang keseharian lo. Your daily life. Kalau ini udah aman, gue jamin lo pasti udah bisa ngomong pakai bahasa Inggris untuk hal-hal yang sederhana di kehidupan lo sehari-hari. Level yang kedua. Di level ini, grammar yang lo punya itu bisa bikin kalimat lo tuh lebih nyambung dan nggak terdengar patah-patah. Fokusnya bukan cuma biar bisa dipahami, tapi bisa lebih jelas dan terstruktur. Yang termasuk di sini itu yang pertama ada conjunction atau kata penghubung. Contohnya kayak because, although, therefore, but, so, however, dan lain sebagainya. Gua kasih contoh kalimatnya kayak gini. Nah, yang kedua itu adalah prepositions yang lebih presisi. Ada in, on, at, for, atau to. Contohnya itu kayak gini. Poin yang ketiga, basic complex sentence. Jadi contoh kalimat yang lebih kompleks. Contohnya, I stayed at home because I was tired. Nah, di level ini, lu tuh udah mulai belajar yang namanya cohesions, atau keterhubungan antar ide. Dan ini bikin lo terdengar lebih natural ketika berkomunikasi atau berbicara dengan bahasa Inggris. Level 3. Di level ini lo akan terdengar jauh lebih advance, dan yang termasuk di dalamnya itu adalah conditional, passive voice complex, relative clauses, inversion, dan reported speech lanjutan. Secara akademis, ini masuk ke synthetic complexity dan nuance
control. Ini penting banget kalau lo nulis tentang penelitian akademik, presentasi formal, debat, IELTS speaking yang banknya tinggi. So, ini udah kelas lanjutan banget lah. Tapi bagus banget kalau lo bisa menguasai level 3 ini. Jujur, gue juga belum selesai dan udah sampai di level 3. Gue juga masih berproses untuk terus jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Cuma yang mau gue share di sini adalah masalahnya banyak orang mulai belajar bahasa Inggris itu langsung di level 3-nya. Padahal mereka belum mendapatkan kenyamanan yang ada di level 1. Nah, kalau tadi gue udah coba bagi ke dalam 3 poin tentang level-levelnya, sekarang gue coba kasih tips ke kalian tentang langkah praktis yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Tujuannya tentu bukan untuk bikin grammar kita sempurna dulu, tapi at least kita bisa bikin grammar kita stabil dulu. Tanpa bikin lo atau kita takut untuk ngomong. Latihan yang pertama, langkah jelasnya seperti ini. Kita ambil contoh latihan selama 1 minggu atau 7 hari. Nah, di hari pertama dan hari kedua, pakai simple present aja. Topiknya bisa tentang kegiatan sehari-hari. Contoh latihannya, kita bisa ngomong, I wake up at blah blah blah, I work at blah blah blah, I usually do this or that, atau I don't like that, or I don't like this. Jangan dicampur dengan past dan future dulu, tapi fokus dulu aja di satu tenses. Supaya otak kita tuh terlatih untuk bisa familiar sama satu tenses dulu, sama satu pola dulu. Nah, di hari yang ketiga dan keempat, kita coba pakai past simple dulu. Topiknya kita bisa cerita tentang hari kemarin. For example, yesterday I went to blah blah blah, I felt blah 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 yesterday, atau it was blah 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 last week. Fokus ke bentuk verb yang kedua. Nah, sambil kita belajar dan membiasakan diri dengan polanya, kita juga boleh banget nambah-nambahin pengetahuan kita tentang bentuk kedua dari kata kerja atau verb. Lanjut ke hari kelima dan keenam. Di hari yang kelima dan keenam, kita langsung aja pakai future. For example, kita bisa pakai dua bentuk ini dulu. I will blah 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 tomorrow, atau I'm going to blah 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 next week. Nah, itu bisa. Nah, di hari yang ketujuh, kita coba latih diri untuk campur ketiganya secara sadar. Dimana kita akan mulai paham dan mengerti, oh, kalau di situasi seperti ini, aku akan pakai tenses yang ini. Kalau misalkan situasinya seperti itu, berarti aku pakai tenses yang itu. Gue nggak tahu ini akan efektif di kalian atau enggak, tapi jujur ketika gue coba metode seperti ini ke diri gue, itu jauh lebih efektif. Karena jujur otak gue nih akan jauh lebih cepat nangkepnya ketika tidak dibebani dengan berbagai macam variasi sekaligus. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Kesalahan banyak orang itu adalah mengkoreksi pada saat lagi ngomong. Jujur, itu bikin fluensi jadi mati. Menurut gue, cara yang lebih baik adalah kita bisa coba, misalkan kita rekam diri kita 1-2 menit ngomong pakai bahasa Inggris. Topiknya bebas, apapun aja, tapi pakai bahasa Inggris. Jangan berhenti ketika di tengah omongan kalian ngelakuin kesalahan. Setelah selesai, baru kalian dengerin ulang rekamannya. Nah, setelahnya kalian ngedengerin, kalian menemukan satu kesalahan, langsung kalian pilih aja untuk kalian evaluasi kesalahannya ada di mana dan apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Misal, hari ini kalian fokus ke masalah tensesnya dulu. Besoknya baru lanjut ke masalah preposition. Besoknya lagi baru mungkin kalian bisa lanjut ke masalah pronunciation. Intinya jangan kalian lakuin sekaligus. Asli, itu works banget di gua. Latihan yang ketiga. Saat kalian ngomong, tanya satu hal, pesan gue udah nyampe atau belum? Kalau jawabannya iya, grammar minor error itu bukan prioritas. Yang penting PD-nya tuh ke-build dulu, percaya dirinya kebangun dulu, kebiasaan untuk ngomongnya itu udah kebangun dulu. So, teman-teman, gue bisa bilang bahwa grammar itu memang penting, tapi grammar itu bukan gerbangnya. Dan lo nggak harus sempurna untuk mulai. Karena lancar itu bukan hasil dari grammar yang sempurna. Lancar itu adalah hasil karena lo sering untuk pakai bahasa Inggris dalam komunikasi lo di kehidupan lo sehari-hari. So, teman-teman, kalau kalian lagi nunggu grammar rapi dulu baru mau mulai ngomong, kalian cuma lagi nunda untuk mulai. Baru nanti kita rapiin bareng-bareng.
belakangan. So, that's it guys. That's all for video malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih setia nonton konten ini. Semoga dari konten yang gue buat malam hari ini ada edukasi dan ada pelajaran, juga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Please, kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai sama diri kalian gak usah pakai. Tapi kalau misalkan ada hal-hal positif dan hal-hal baik yang bisa kalian dapat dari video ini, tolong kalian terapin di kehidupan kalian masing-masing. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk mereka. Juga subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya supaya ketika gue upload video selanjutnya, kalian nggak ketinggalan. Sekali lagi, thank you very much and I'll see you soon in the next video. Bye!